di Amuk si Jago Merah pada pukul 3 dini hari saat semua penghuni rumah tengah terlelap. Udah di dalam. Udah ada rezeki lagi, kita bangun jadi 2 lantai, yang ini ruang tengahnya. Karena nanti kalau dari sana, papa mau nyambungin ke tengah jadi 2 lantai. Hari Kamis pekan lalu, musibah menyasar pasangan artis Anissa Rahma dan Anandito Dwis. Ya, rumah mereka di kawasan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, di Amuk si Jago Merah pada pukul 3 dini hari saat semua penghuni rumah tengah terlelap. Dalam waktu singkat, api yang berasal dari lilin sudah membesar hingga sulit dikendalikan. Akibatnya, rumah hangus ludes menyisakan kerusakan cukup parah dan tinggal puing-puing. Udah di dalam. Aku juga cepet-cepet ya. Praktekan listrik. Awal mula. Nah, yang di belakang tuh ngelihat ada api, udah mulai. Terus langsung ngegedor-gedor pagar kita, ngegedor tetangga-tetangga sebelah, supaya pada bangun gitu kan ya. Nah, kita mungkin belum bangun pada saat itu. Dan akhirnya temen ada tetangga, mereka, dia yang nelponin damkar justru. Udah di dalam. Kepada tim Silet yang datang langsung ke Bandung secara eksklusif, Anissa dan Dito memperlihatkan bagian-bagian rumah 2 lantai mereka yang ludes dan hanya tersisa puing-puing bekas kebakaran. Mulai dari kamar utama, kamar anak, dan kamar sang mama. Tidak hanya itu, pasangan yang telah dikaruniai 3 orang anak dan kembar ini juga menunjukkan sumber utama api yang berasal dari dapur. Ini tuh bisa dibilang rumah bagian tengah lah. Jadi rumah utama, tempat ngumpul, tempat dapur, anak-anak main di sini. Buat kamar tidur anak juga ada di situ. Ini kamar utama, kamar anak, kamar mama. Udah hangus semuanya. Ini living room ruang keluarga, ini sofa. Ini playmat bayi di sini. Terus juga ini tuh lemari dan TV gitu. Di sini sumber apinya tuh. Coba pakai galon untuk enggak. matiin. Iya. Ternyata juga emang nggak bisa mati juga, dan panik juga sih karena emang apinya udah besar. Terus laki-laki sendiri juga, perempuan dengan orang tua juga semuanya. Ya bingung gitu ya. Kepada tim Silet, Anissa yang merupakan mantan personil girl band Cherrybelle juga menceritakan kronologis kebakaran yang bermula dari lilin pengusir lalat yang lupa dimatikan hingga apinya merambat ke meja kayu jati. Padahal selama 10 tahun tinggal di rumahnya itu, Anissa justru tidak pernah ada masalah dengan lalat. Saat kejadian, Anissa juga mengaku panik dan langsung menggendong anak-anaknya turun dari lantai 2. Situasi pun semakin parah ketika 3 dari 4 tabung gas di rumahnya meledak sehingga api pun membesar. Dari Mulanya itu dari lilin. Iya. Terus lilinnya mungkin ketika udah habis, ternyata ngabisin langsung meja kan. Di sini meja kayu, meja jati gitu. Nah, mama tuh taruh gas tuh di situ. Gas penyimpanan gitu. Kita selama tinggal di sini, bahkan mama lebih lama lagi 20 tahunan nggak pernah ngalamin ada lalat gitu. Sampai ke area main anak-anak pun lalatnya tuh bisa 10 begitu, menghinggap di situ lama-lama gitu. Mungkin mama jam 8 malam itu ngeliat ada lalat, dan akhirnya mungkin habis itu mama nyalain lilin. Aku juga cepet-cepet ya.
Protekan listrik. Alhamdulillah. Udah di dalam. Anissa dan Dito juga mengakui jika dia dan keluarganya sangat terbantu dengan warga sekitar yang sigap membantu, serta mengingatkannya untuk segera menyelamatkan barang berharga, termasuk mobil. Dan tangis Anissa pun pecah lantaran harus kehilangan rumah penuh kenangan yang sebelumnya direnovasi oleh sang ayah yang seorang arsitek, hingga akhirnya bisa mereka tinggali. Ketahuannya tuh api sudah besar, udah lewat atap, jadi di atas atap tuh udah api, bukan asap gitu loh. Udah suara hujan gede, lama-lama makin ini saya keluar, ya bener api udah gede ini. Jadi suaranya kayak Ya, sebelah sana, ya. Dari rumah yang warna merah itu, ya. lagi panik kayak gitu tuh kita nggak bisa mikir jernih, kayak baru kepikiran amanin mobil, amanin barang-barang berharga. Kalau nggak ada warga yang ngasih saran ataupun instruksi gitu, kita pun saya masih berkutat di sini gitu, masih ada di sini gitu. Masih terdiam aja. Masih terdiam. Nanti kalau harapannya kalau nanti kita udah ada rezeki lagi, kita bangun jadi 2 lantai, yang ini ruang tengahnya. Karena nanti kalau dari sana papa mau nyambungin ke tengah jadi 2 lantai. Itu sih harapan papa. Tapi ya belum sampai terjadi. Ternyata qadarullah udah harus jadi kebakaran kayak sekarang ini gitu. Kondisi mama sebenarnya hari pertama bener-bener shock ya, tegang, gak nafsu makan, dan bahkan masih suka nyalahin diri sendiri gitu. Ini salah mama kayak gitu. Terus ya udah akhirnya kita kayak coba menghibur, kita kayak kasih tahu enggak ma, ini semua udah ketentuan Allah, udah takdir Allah. Tetapi di balik kebakaran yang terjadi, muncul keajaiban yang menyulut kisah viral. Lantaran sebuah ruangan di rumah Anissa dan Dito yang merupakan tempat penyimpanan sekitar 3.500 mushaf Al-Quran ternyata tetap utuh tanpa tersentuh api, termasuk ruangan wardrobe pribadi Anissa. Pasca kebakaran, Anissa sendiri sempat menunaikan sholat hajat dengan harapan barang berharga yang ada di rumahnya bisa terselamatkan. Dan ternyata ribuan mushaf Al-Quran tersebut memang tidak terbakar sama sekali. Namun baju-baju Anissa di ruang wardrobe semua bau asap, entah masih bisa dipakai atau tidak. Ini tuh di balik ini tuh itu Al-Quran yang 3.500 pieces itu, dus-dus besar. Nah ini Masya Allahnya tuh kursennya masih terlihat ya bentuknya, cuman hordeng di dalam masih putih utuh. Ya masih utuh. Nah, jadi di sini stok-stok Al-Quran yang memang aku sama Dito tuh memulai usaha gitu ya. Aku juga sebenarnya udah pasrah waktu kebakaran itu, kayak ya Allah banyak banget Al-Quran di sana, semoga masih terjaga. Benar-benar aku langsung sholat hajat untuk supaya kayak berikan perlindungan lah gitu untuk barang-barang yang masih bisa selamat, semoga diberikan perlindungan. Nah ini alhamdulillahnya tuh masih pada utuh, walaupun di belakangnya tuh ada sebenarnya ada item-item sedikit di dusnya, tapi alhamdulillah pas dibuka itu benar-benar di Al-Qurannya tuh bersih, sama sekali bersih, nggak ada kebakar sama sekali. Nah di sini juga ada daerah wardrobe baju-baju aku masih selamat juga alhamdulillah, walaupun ya udah bau asap ya. Ada fenomena yang tidak bisa kita bayangkan dan semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Apa fenomena itu? Ada satu ruangan yang tidak terbakar, bahkan utuh, karena di dalamnya terdapat Al-Quran. Bagaimana Nabi pun pernah menyampaikan kepada para sahabat, andai apabila Al-Quran dijadikan pakaian, maka Al-Quran itu mukhtaro, tidak akan pernah membakar daripada badanmu, daripada jasadmu. Sehinggalah ini pentingnya ada Al-Quran dalam diri kita. Tanamkan, hidupkan Al-Quran. Semoga kelak Al-Quran ini betul-betul menjadikan perisai keselamatan kita dari api neraka.
Dan di tengah musibah yang dialami, Anissa juga memperlihatkan dukungan dari teman-temannya yang membantu bersih-bersih ruangan yang akan digunakan untuk packing cover Al-Quran jualannya, hingga laku terjual 3.000 pieces. Termasuk kayak support teman-teman aku yang mereka tuh baik banget ya. Jadi mereka bergotong royong untuk ngebersihin ruangan ini gitu. Tadinya ini udah hitam, udah berantakan banget, supaya bisa dipakai untuk packing Al-Quran. Sebenarnya hampir habis sih, 3.000 kayaknya, kurang lebih 3.000. Di luar nalar manusia bahwa di sini Allah membuktikan tentang kebesarannya gitu. Di sisi beberapa ruangan-ruangan yang terbakar, ada salah satu kamar yang memang tidak tersentuh api sama sekali.